Halo selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk menemani masa rehat siang Anda, kami ajak Anda mengikuti kegiatan Presiden Joko Widodo yang meresmikan dimulainya pembangunan pabrik industri kendaraan listrik PT HKML Battery Indonesia di Karawang, Jawa Barat. Sementara, menjelang konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang akan digelar tahun depan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah telah melakukan persiapan khusus untuk mengamankan agenda akbar tersebut dari berbagai ancaman. Selanjutnya, kami suguhkan berita ringan dari Sumatera Selatan. Bagi Anda yang memiliki anak kecil, membujuk si buah hati untuk makan dengan lahap mungkin sering jadi hambatan. Namun, bagaimana kalau makanan tersebut disajikan dengan bentuk dan penampilan yang menarik, seperti menu katsu bento yang kini kian digemari di kota pempek Palembang. Simak tayangan berita selengkapnya berikut ini. Presiden Joko Widodo meresmikan dimulainya pembangunan pabrik industri kendaraan listrik PT HKML Battery Indonesia, Karawang, Jawa Barat, Rabu 15 September. Kepala Negara dalam sambutannya menyatakan pabrik baterai kendaraan listrik ini merupakan yang pertama di Indonesia, bahkan yang pertama di Asia Tenggara dengan nilai investasi sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Pembangunan pabrik ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk melakukan hilirisasi industri. Jokowi menegaskan era kejayaan komoditas bahan mentah sudah berakhir. Dan Indonesia harus berani mengubah struktur ekonomi yang selama ini berbasis komoditas untuk masuk ke hilirisasi menjadi negara industri yang kuat dengan berbasis pada pengembangan inovasi teknologi. Negara kita, Indonesia, memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Dengan potensi yang luar biasa itu, saya yakin dalam 3 sampai 4 tahun ke depan, melalui manajemen yang baik, manajemen pengelolaan yang baik, Indonesia akan bisa menjadi produsen utama produk-produk barang jadi berbasis nikel, seperti baterai lithium, baterai listrik, baterai kendaraan listrik. Presiden menambahkan hilirisasi industri nikel akan meningkatkan nilai tambah biji nikel secara signifikan. Jika diolah menjadi sel baterai, nilainya bisa meningkat 6-7 kali lipat, dan jika menjadi mobil listrik akan meningkat nilai tambahnya menjadi 11 kali lipat. Pengembangan industri baterai juga akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi dari industri turunan yang menggunakan baterai seperti investasi motor listrik, bus listrik, dan mobil listrik. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Perangkat keamanan secara khusus disiapkan oleh pemerintah untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT G20 pada tahun 2022 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD saat konferensi pers di Jakarta pada Selasa 14 September mengatakan pihaknya akan menerjunkan pasukan TNI, Polri, Badan Intelijen Negara BIN, dan personil keamanan lainnya untuk mengoptimalkan sistem keamanan sehingga tamu negara dan delegasi dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan nyaman saat presidensi G20 berlangsung. Mahfud menuturkan pihaknya mulai memetakan protokol keamanan yang secara ketat akan dijaga oleh perangkat keamanan. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi munculnya ancaman keamanan yang berpotensi merusak reputasi dan kehormatan bangsa Indonesia. G20 tahun 2022 akan menentukan citra kehormatan bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional. Artinya harus menjaga reputasi yang sudah kita bangun sejak lama sebagai negara yang sukses menyelenggarakan event-event internasional, bukan hanya penampilan fisiknya tetapi juga substansinya. Untuk itu, lebih lanjut, Menko Mahfud mengungkapkan prosedur keamanan yang nantinya diimplementasikan akan merujuk pada prosedur standar yang ditetapkan Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN. Dengan begitu, pengawalan keamanan untuk para kepala negara dan delegasi terkendali.
Adapun rangkaian kegiatan presidensi G20 Indonesia meliputi pertemuan konferensi tingkat tinggi KTT, pertemuan tingkat menteri dan gubernur Bank Sentral, pertemuan tingkat Sherpa, pertemuan tingkat deputi, working group, engagement group, program side event, dan Road to G20 Indonesia 2022. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Bagi Anda yang memiliki buah hati yang sulit mengkonsumsi nasi ataupun sayuran, sajian menu nasi bento yang berasal dari negeri Jepang ini mungkin bisa jadi alternatif meningkatkan nafsu makan anak. Selain tampilannya yang menarik dan unik, berupa ornamen yang dibuat dari ayam katsu dan beberapa jenis sayuran hijau lokal, sehingga sehat untuk dikonsumsi. Warga Palembang Nabila mengambil peluang tersebut mengembangkan usaha katsu bento miliknya. Untuk membuat sajian katsu bento cukup mudah. Siapkan daging ayam, tepung serbaguna, telur, aneka bumbu dan sayur, seperti tomat dan sawi. Kemudian buat olahan ayam katsu dengan tepung panir serta telur. Selanjutnya untuk nasinya, campurkan beras dengan kunyit, serai, santan, dan daun salam. Kemudian kukus selama 40 menit hingga matang. Untuk penyajian, nasi dibentuk menggunakan cetakan sesuai gambar pola yang diinginkan. Lalu tambahkan beberapa sayuran serta potongan telur. Dan terakhir masukkan ayam katsu dan sedikit saus tomat. Dan sajian nasi bento siap untuk disantap. Makanan ini memiliki karakteristik yang disenangi oleh anak-anak karena memiliki gambar yaitu Hello Kitty, mobil-mobilan, dan aneka jenis lainnya. Selain itu, bento ini membuat nafsu makan anak lebih bagus karena penataan sayur-sayurannya yang tepat sehingga anak-anak lebih nafsu makan. Tadi saya makan chicken bento. Apa itu? Jadi nasi bento yang berasal dari Jepang, tapi dengan kondimennya itu ada chicken katsu seperti itu. Rasanya gimana menurut Anda? Rasanya enak sih tadi, udah dicobain. Nah, tahu informasi di sini ada jual bento dari mana nanti? Tahu informasinya itu dari media sosial. Menurut Nabila, saat ini pangsa pasar katsu bento buatannya tidak hanya menyasar kalangan anak-anak saja. Dengan beragam inovasi, sajian ini kian digandrungi kalangan milenial di kota Palembang. Untuk satu porsinya, biasanya Nabila menjualnya sekitar Rp30.000, tergantung varian yang diinginkan. Dalam seharinya mampu menjual 30 porsi yang dipasarkan lewat media sosial dan aplikasi daring. Dari kota Palembang, Sumatera Selatan, Evan Ervani, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, itulah sajian 3 berita pilihan dari kami di siang ini. Silakan melanjutkan aktivitas Anda sambil tetap menjaga kesehatan di musim hujan ini. Nantikan kehadiran Kilas Nusantara edisi COVID-19 yang akan tayang sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.